Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluha durusun wa ibar. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z, dari alif sampai ya, dari sejak kelahiran sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya durus, pelajaran kehidupan yang sangat penting. Termasuk ya ibadallah perjalanan beliau, atau lebih tepatnya ketika beliau diperjalankan oleh Allah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini di dalamnya mengandung pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan, termasuk kehidupan masa kini, di mana dunia digoncang, ditakuti oleh ditakut-takuti oleh wabah Bapak. Ya. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dan harus kita ikuti? Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah al-ubudiyatu lillahi wahdah adalah maqamun syarif. Beribadah, penghambaan, ya, menjadi budaknya, hambanya Allah saja, tidak yang lainnya, adalah kedudukan yang mulia. Sehingga kalau orang sudah dimuliakan oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan kehinaan. Apakah kehinaan itu berupa fisik atau non fisik? Kalau toh mendapatkan ujian, ya ibadallah, itu tidak dimaksudkan untuk mengazabnya, menyiksanya, tetapi ya ibadallah liyurabbiyahum, itu untuk mendidiknya agar umat Islam semakin mantap dalam beribadah, dalam beriman, dalam berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat pertama surat Al-Isra Bapak Ibu, di mana Allah menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan namanya, bukan dengan nama statusnya nabi atau rasul, tetapi Allah menghadirkan kata abdihi, yaitu subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud hambanya yang diisrakan Nabi, diisrakan Allah di waktu malam itu maksudnya siapa Pak? Nabi Muhammad. Saya bertanya, Allah mampu enggak mendatangkan kalimat Muhammad umpamanya dengan subhanalladzi asra bi Muhammadin? Mampu enggak Bapak Ibu? Kenapa tidak? Allah mampu juga mendatangkan dengan kata bi rasulihi, rasulnya, bi nabihi, nabinya. Tapi yang dipilih oleh Allah adalah kata abdun bi abdihi, di mana ulama tafsir mengatakan idhafatu lafdil abdi ila dhamiril jalalati tashrifan lahu. Jadi Allah ketika mengidhafakan, menyandarkan kata abd dengan dhamir kata gantinya hi yang kembali kepada alladzi Allah, itu maknanya tashrifan lahu, memberikan kehormatan, kemuliaan kepadanya. Dan ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya khusus bagi Nabi, termasuk bapak yang saleh, ibu yang salihah, kalau hidupnya selalu menghambakan diri hanya kepada Allah, menjadikan diri kita menjadi budaknya Allah, bukan budak manusia, bukan budak pemimpin, bukan budak bangsa lain, maka kita akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Konsekuensinya rumah tangga kita benar, negara kita kuat,
Kenapa ya ibadallah? Karena dimuliakan oleh Allah. Itulah perlunya kata abd didatangkan di sini, bi abdihi. Jadi saudara sekalian, kemuliaan, kehormatan setiap manusia, setiap keluarga, setiap negara ditentukan oleh sejauh mana kemurnian ya seseorang atau bangsa dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh sedikit pun kita beribadah kepada yang lain. Tidak boleh sedikit pun diri kita rela diperbudak orang lain. Anak hormat kepada orang tua, na'am. Anak taat kepada orang tua, na'am, selama tidak menyuruh berbuat maksiat. Rakyat hormat kepada pemimpinnya, na'am. Tetapi tidak boleh anak, istri, rakyat menjadi budaknya orang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, generasi terbaik termasuk cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dididik oleh bapaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa Pak cara mendidik anak kita agar benar-benar menjadi orang yang dimuliakan Allah dunia dan akhirat? Ali mengatakan radhiyallahu anhu, ya bunayya la takun abda ghairika wa qad ja'alaka Allahu hurran. Wahai anak kesayanganku, jangan sekali-kali kamu menjadi budaknya orang lain sementara kamu diciptakan oleh Allah dalam keadaan merdeka. Ini pelajaran yang sangat penting Bapak Ibu di dalam peristiwa Isra ketika diredaksikan oleh Allah Nabi dengan kata abdihi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, al-ubudiyatu lillah yang diredaksikan dengan kata abdi, hambanya, adalah maqamun adalah mafraqut tariq baina maqamil uluhiyati wal maqam al-ubudiyah. Jadi ungkapan hambanya Bapak Ibu sekalian itu adalah merupakan persimpangan jalan antara garis ketuhanan dengan garis penghambaan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, Masjidil Haram itu adanya di mana Pak? Masjidil Aqsa adanya itu kira-kira berapa ribu kilometer Pak? Kemudian naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, diberikan kehormatan untuk berdialog langsung dengan Allah tanpa melalui perantara Jibril ketika mendapatkan kewajiban sholat. Itu perjalanan dari bumi ke Sidratul Muntaha ketemu dengan Allah kira-kira berapa kilometer Pak? Dalam waktu cuma semalam. Itu saya bertanya, itu perjalanan biasa atau luar biasa Pak? Sejarah manusia dari dulu sampai nanti hari kiamat bisa nggak yang menandingi Pak? Tetapi ingat, meskipun begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap sebagai abdihi. Apa abdun Pak tadi Pak? Hamba, tidak akan berubah menjadi apa Pak? Tuhan. Kenapa ini penting Pak? Karena umat terdahulu pernah beriman, diberikan nabi, diberikan kitab, nabinya Musa, kitabnya Taurat, nabinya Isa alaihissalam, kitabnya Injil. Tetapi karena salah dalam memahami, terjatuh dalam penyakit ghulu yang artinya berlebihan, akhirnya Yahudi musyrik karena meyakini bahwa Uzair adalah apa Bapak Ibu? Anak. Nasara akhirnya musyrik
menyekutukan Allah karena meyakini Isa alaihissalam. Paham Bapak Ibu? Ini kenapa? Karena melihatnya berlebihan atau hulu. Padahal Uzair walaupun orang yang soleh tetap manusia. Isa alaihissalam walaupun bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah, lahir dengan tanpa, tapi tetap beliau adalah, tetapi diyakini oleh kelompok tertentu, makanya musyrik, sesat. Nah, ini diabadikan oleh Allah dalam ayat 30, 31 sampai selanjutnya dari surat At-Taubah. Bapak Ibu yang ada Quran bisa melihat ayatnya. Ya, ini diabadikan oleh Allah menjadi pelajaran buat saya, buat kita semua, agar kita tidak terjatuh dalam penyakit hulu yang menjadikan orang menyimpang bahkan sampai musyrik. Allah berfirman, وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Maha suci Allah dari apa yang mereka yusyrikun. Apa Pak? Yusyrikun, musyrik. Mereka menyekutukan Uzair, Isa dengan Allah. Bahkan bukan itu saja, mereka menjadikan pemimpinnya, ulamanya, pendetanya menjadi Tuhan, arbaban. Bapak Ibu, arbab itu jamak dari kata apa Pak? Rob. Ya. Nah, saya bertanya, kalau kaum muslimin tidak cerdas, kalau kaum muslimin akidahnya tidak kuat, kira-kira mungkin gak di dunia ini orang mengaku beragama Islam, menuhankan gurunya, pemimpinnya, tokohnya? Mungkin gak Pak? Pak, kira-kira ada gak? Ketika sebagian saudara kita kaum muslimin yang saya cintai karena Allah dan semoga dapat hidayah Allah, saking kultusnya kepada gurunya mengatakan, kalian jangan mempunyai prasangka buruk kepada guru saya. Kamu tuduh guru saya tidak pernah sholat berjamaah di masjid atau tidak rajin. Itu kelihatannya saja. Sebenarnya guru saya, tokoh saya itu sebenarnya walaupun tidak kelihatan di masjid, tapi rohnya sudah sholat, sudah ada di Ka'bah. Bapak percaya nggak Pak? Percaya nggak Pak? Begitu Bapak nggak percaya, pengikutnya yang mengkultuskan itu mengatakan wajar kalau kalian tidak percaya, karena makom kalian belum apa Pak? Belum sampai. Maka jangankan beliau benar, salah pun harus kita bela mati-matian. Mati hidup ikut beliau, pecah gesang derek panjenenganipun. Begitu panjenenganipun meninggal dunia Pak, pengikutnya ikut mati nggak Pak? Pak, itu cerita ngarang-ngarang atau terjadi di sebuah daerah? Pernah terjadi nggak Pak? Ya, masih terjadi nggak Bapak Ibu? Di mana? Di Afrika atau di Eropa Pak?
Yang Islam dihina, Quran dihina, diem saja. Begitu pemimpinnya tersinggung, marah. Itu di mana, Pak? Ingat subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi saja tetap seorang manusia, apalagi guru kita, orang tua kita, tokoh kita yang kita kagumi, tetap saja manusia. Ini yang harus kita pahami dalam masalah akidah. Kenapa akidah harus ditekankan, Bapak Ibu? Karena kehancuran dunia ini dimulai dari hancurnya akidah. Selama akidahnya benar, dunia tidak akan rusak. Tetapi kalau sudah rusak akidahnya, percaya bahwa di dunia ini ada Tuhan selain Allah, banyak Tuhan-Tuhan berupa manusia, jin, setan, pangkat, hawa nafsu, negara, bangsa dituhankan, maka pasti rusak. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Ya, apabila di langit dan di bumi banyak Tuhan, niscaya dunia ini, langit dan bumi itu akan rusak. Jadi rusaknya dunia, ya, banyaknya musibah, banyaknya wabah, itu dimulai dari kerusakan akidah. Maka kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, selamat dari wabah apapun, kita harus benar iman kita kepada Allah. Bapak Ibu, saya bertanya, di antara iman, selain kita beriman kepada Allah, beriman kepada para rasulnya, malaikat, gaib, juga beriman kepada ajaran Allah. Yang dihalalkan Allah adalah thayyib, baik, halal. Yang diharamkan oleh Allah adalah khabis, kotor, jorok, dan harus kita tinggalkan. Nah, sekarang saya bertanya, Pak, di dunia ini ada nggak makan barang-barang yang diharamkan oleh Allah karena menjijikkan dan membahayakan? Ada nggak, Pak? Pak, ada nggak, Pak, orang makan ular, Pak? Apalagi, Pak, yang dimakan? Apalagi, Bapak Ibu? Akhirnya nah, saya bertanya, wabah yang sangat menakutkan manusia itu, sampai pejabat di sebuah negara juga mati, Bapak Ibu sekalian, itu yang berkembang biaknya di negara yang biasa kotor, jorok, atau yang rajin bersecuci, rajin bersih, rajin halal. Di negara mana, Pak? Negara mana yang paling banyak, Pak? Negara mana, Bapak Ibu? Nah, kira-kira hanya di sana saja atau yang lagi bersenang-senang dengan negara sana dengan mereka? Penyakit itu mudah menular. Makanya di dalam ajaran akidah kita wajib berteman dengan siapa? Sesama orang innamal mu'minuna dan kita waspada dari musuh Allah. Pak, musuh-musuh Allah itu kita jadikan teman dekat atau waspadai? Ada enggak orang yang mengaku beragama teman mereka? Pak, negara mana yang paling banyak itu di dunia yang kita dengar sekarang? Pertama mana tadi yang paling banyak, negara mana, Pak? Pertama dari mana yang asal usulnya? Kedua negara mana, Pak? Korea. Ketiga negara mana, Pak? Nah, itu biasa. Terus yang keempat, apa agamanya, Pak? Agamanya apa?
Agamanya apa? Yang suka menghujat para sahabat. Abu Bakar dihujat, Umar dihujat, Utsman dihujat, ibunda kita Aisyah dihujat. Itu agama, Bapak. Padahal Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah memuji para sahabat Nabi. Dipujinya, diridho dan dimasukkan ke surga. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Pelajaran yang ketiga dari Madrasah Isra dan Mi'raj, dari sebuah perguruan tinggi kehidupan, universitas kehidupan yang bernama Isra dan Mi'raj adalah minal bidayah, dari awal kita harus thayyib, harus menjadi orang yang bersih. Mana dalilnya Bapak Ibu? Begitu Nabi Isra dan Mi'raj ditawari oleh Jibril dua minuman. Yang pertama al-laban, yang kedua al-khamr. Laban apa Pak? Susu. Khamr apa Pak? Minuman keras seperti narkoba. Pak, namanya juga narkoba. Kenapa milih susu? Kalau kita menjawab halal, Bapak Ibu, saya bertanya, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah diabadikan oleh Allah dalam surat Makiyah atau surat Madaniyah, Pak? Makiyah artinya ayatnya turun di Makkah atau sebelum hijrah. Berarti surat-surat Makiyah itu sudah berbicara tentang hukum halal haram atau belum? Belum. Hukum halal haram, hukum nikah, hukum cerai, hukum perang, hukum damai, itu adanya di surat apa Pak? Artinya belum turun. Tapi kenapa Nabi sudah bisa memilih yang laban? Ini apa Pak? Berarti karakter beliau dan kita semua sebagai umatnya tidak akan mengkonsumsi sesuatu kecuali yang thayyib. Karena susu itu thayyib, baik. Sementara khamr itu khabith. Pak, kelelawar, ular, babi itu thayyib atau khabith? Maka hidup kita harus biasa thayyib. Pergi ke masjid, wudu. Habis mandi gajah, Bapak tahu mandi gajah? Ini yang sudah balik Pak ya, yang bocah-bocah enggak apa. Harus wudu dulu harus mandi. Dan sunnahnya kita wudu dulu, bersih terus. Makan, cuci tangan. Bahkan sering seolang-ulang di dalam kitab fikih apapun Pak, di pesantren kita diajari oleh Pak Kiai kita rahimallah yang sudah meninggal, yang masih hidup hafizahullah. Di ibtidaiyah kita belajar kitab fikih takrib kalau di pesantren Pak. Di sanawiyah kita belajar tahrir, Fathul Mu'in. Ya, di aliyah kita belajar Fathul Wahhab. Nanti di perguruan tinggi perbandingan madhab kita belajar kitab Nailul Autar, Fiqhus Sunnah dan lain sebagainya. Bapak yang kalau membaca kitab fikih apapun, begitu membuka kitab, ya bab yang pertama, kitab yang pertama apa Pak? Toharoh. Nggak ada kitab fikih bab yang pertama babu poligami. Ada nggak Pak? Babun nikah, nggak ada Pak. Ya. Supaya apa? Supaya setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbiasa dengan hidup bersih, bersih akidahnya, tidak ada syirik, bersih ibadahnya, tidak ada bid'ah, bersih ajarannya, tidak ada khurafat, bersih makan minumnya, tidak ada yang haram. Karena setiap daging
Ya, yang tumbuh dari barang yang haram, yang paling berhak nanti di akhirat siapa yang berhak membakarnya, Pak? Neraka. Itu kan Bapak Ibu sudah hafal semua hadisnya. Mana bata, apa yang tumbuh dalam diri kita dari barang haram, maka fannar, nerakalah yang paling berhak untuk membakarnya. Nah, ini sebelum dibakar di akhirat, dibakar oleh wabah, Bapak. Jadi orang Islam seharusnya nggak takut. Kenapa takut? Karena hidupnya sudah biasa bersih. Hafizakumullah. Kecuali kalau ada orang yang mengaku beragama Islam, ya, berusaha memang dengan dirinya sendiri, senang berteman, bahkan senang disebut dekap, senang, ya, karena melihat bahwa mereka seolah-olah punya uang banyak, negara yang ekonominya paling kuat. Nanti bagaimana kalau hubungan kita putus? Bagaimana nanti dampak? Pak, apa yang kita sering di berita? Dampak? Pak, yang ngasih rezeki, yang ngasih ekonomi kita siapa, Pak? Pak, tadi hubungnya apa? Bapak diingatkan oleh Allah dalam surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 28. Jadi Allah mengingatkan orang beriman, jangan sampai orang musyrik, orang kafir datang lagi ke Mekah di Masjidil Haram. Kalau kamu takut miskin karena orang-orang musyrik sudah tidak dagang lagi, tidak dagang, tidak jualan, kalau bahasa kita apa, Pak? Tidak menanamkan apa? Maka Allah sendiri yang memberikan kecukupan. Mari kita baca, Pak. Tolong, Pak, dibaca. Ini karena tidak semua umat Islam membaca Quran. Ayatnya 28 surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najasun. Apa najasun, Pak? Paham, Pak? Terlepas pendapat ulama tafsir, apa najisnya fisiknya, apa najisnya gaya hidupnya, apakah najisnya perilakunya, itu biarkan ulama tafsir berkreasi. Tapi yang jelas Allah mengatakan apa? Fala yaqrabu, ya, al-masjidil haram, maka tidak boleh dekat-dekat dengan Masjidil Haram. Ulama tafsir, yang dimaksud Masjidil Haram bukan bangunan yang ada Ka'bahnya itu saja, Pak, tapi Makkah secara keseluruhan. Maka Bapak Ibu yang soleh dan solihah, kalau pergi haji atau umrah, ditulis di gerbang Makkah ditulis apa, Pak? Ya, ditulis apa? Non muslim tidak boleh, mamnu'ud dukhul. Pak, dekat saja tidak boleh, apalagi? Paham, Pak? Kalau kamu takut miskin ailatan, karena orang-orang musyrik sudah tidak dagang lagi, apa? Hidayah Allah. Fasaufa yugnikumullahu min fadlihi insya. Maka Allah akan memberikan kekayaan, kecukupan kepada kalian jika beliau berkehendak. Artinya atas kehendak Allah. Pak, janji Allah pasti atau mungkin? Kalau janji sebuah bangsa pasti atau mungkin? Paham, Pak? Kenapa takut dengan dampak ekonomi tapi tidak takut musyrik? Negara mana, Pak, yang kalau pilkada, tahun berapa, Pak, pilkada serentak? Pak, kalau musim pilkada, makhluk yang paling laris manis itu ustadz atau dukun, Pak?
Ustadz atau dukun? Tapi tidak mengatakan dukun, tetapi disebut apa Pak? Para tidak normal. Akhirnya normal nggak Pak negaranya? Padahal Nabi bersabda mengingatkan, naam, wabah bahaya. Tapi yang lebih bahaya kalau umatnya kufur atau musyrik. Nabi bersabda, man ataka hinan wa saddaqahu faqad kafara dina Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun lalu percaya, maka dia telah kufur dari agama Muhammad, Pak. Tapi di dunia ini dukun masih banyak. Termasuk di negara mana Pak? Kata sebagian orang, bukan dukun dia. Dia itu ahli hikmah, kiai ahli hikmah. Dari mana Pak kok tahu kalau bukan dukun? Ya karena yang dibaca itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Pak, saya bertanya, kalau dukunnya orang Mesir, orang Libanon, orang Maroko, orang Aljazair, kira-kira bahasanya apa Pak? Jadi di sebagian pesantren ada sebagian santri yang kurang paham, karena kitab yang dibaca itu kitabnya diantaranya Khazinatul Asrar, Mujarrobat, Syamsul Ma'a. Ada Pak Syamsul Ma'arifah? Memang pakai bahasa Arab Pak. Di Arab ada setan nggak Pak? Hah? Setannya S1 atau S3 Pak? Itulah yang harus lebih diwaspadai. Walaupun kita semua harus waspada dari virus. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi kita ya ibadallah. Nabi manusia yang paling sayang kepada umatnya. Tidak ada di dunia orang yang melebihi sayangnya pada umatnya melebihi Nabi. Pak, udah mau meninggal menghadap Allah, mau meninggalkan dunia semuanya termasuk keluarganya. Tapi yang disebut siapa Pak? Itu artinya apa Pak? Selalu memikirkan. Maka Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 3, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Bisa jadi kamu wahai Rasulullah, kata Allah, membinasakan diri kamu sendiri karena mereka tidak beriman. Jadi ketika melihat kaumnya tidak beriman, Nabi Pak, apa tadi? Hampir sambil membinasakan dirinya Artinya Nabi senang atau sedih Pak? Pak, kesedihan Nabi itu karena ada wabah atau karena masyarakatnya tidak beriman? Sama ketika rakyatnya, masyarakatnya meninggalkan Quran, Nabi bersedih sampai mengadu kepada Allah. Dan ini diabadikan dalam ayat 30 surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, Rasul mengadu, ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran yang ditinggalkan. Yang ulama tafsir di antara Ibnu Katsir mengatakan di antara tanda-tanda meninggalkan Quran adalah ada mutilawatihi, tidak membacanya. Pak, di dunia ini ada nggak umat Islam tapi nggak pernah baca Quran? Atau pernah tapi malam tertentu Pak? Ada nggak Pak? Malam apa Pak? Itu sudah diadukan Nabi kepada Allah kalau meninggalkan Quran. Adamul istima'i ilaihi, tidak mau mendengarkannya. Ada mutadabburi, tidak mau merenunginya. Quran dibaca biasa-biasa saja, tidak menghayati. Yang keempat, ada muhifdihi, tidak mau menghafalkannya. Ada nggak Pak? Umat Muhammad mengaku umat Islam tapi nggak mau ngafalin Quran. Sementara lagu walaupun bahasanya Inggris hafal. Itu ada nggak Pak? Hah? Kemudian ada amali bihi, tidak mengamalkannya. Dikasih Quran dan Sunnah tidak diamalkan. Yang diamalkan malah buku karangan manusia, undang-undang karangan manusia, yang firman Allah malah dimusuhi. Ada nggak Pak itu? Ada mudakwatihi, tidak mendakwahkannya ya.
Yang terakhir adamul jihadi bihi, tidak berjihad dengannya. Itulah yang diadukan Nabi. Walaupun di zaman dulu sudah ada wabah yang disebut dengan ta'un, dan kita diberikan aturan oleh Islam. Kalau kita kena wabah, naudzubillah min dzalik, bukan kita Pak, yang orang lain kena wabah, aturannya yang sudah kena tidak boleh keluar. Nah, kita yang dari luar tidak boleh masuk. Begitu Pak. Berarti negara yang sudah kena nggak boleh masuk ke Indonesia. Tapi saya mendengar berita yang tidak boleh, negara Korea nggak boleh, Italia nggak boleh, Iran nggak boleh, tapi yang satunya coba Pak itu. Ini pentingnya kita mempelajari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Negara dan bangsa yang kita cintai ini yang wajib kita bela bersama-sama, wajib kita jaga ini, semoga diselamatkan oleh Allah dari segala virus, terutama virus syirik, virus murtad dan virus-virus yang lainnya, sehingga kita semua, anak kita, semoga diselamatkan Allah di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kita tutup dengan kalimat dari subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.